Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan setelah Xiaoyan berhasil memperkuat boneka wayang Raja Utara dan tanpa diduga mendapat harta karun yaitu kekuatan dari naga 9 petir misterius. Akhirnya Xiaoyan pun kembali ke Pavilion Falling Star. Setibanya di Pavilion Falling Star, Xiaoyan dan Yao Chen menjalani kehidupan yang tenang. 1 bulan pun berlalu dengan tenang, hari di mana perayaan obat klan Yao akhirnya tiba. Hanya Yao Chen dan Xiaoyan saja yang pergi ke klan Yao untuk perayaan obat. Baru sampai di sana mereka berdua langsung disambut oleh tetua Yao Wangui dan antek-anteknya. Mereka semua memandang rendah Yao Chen sebagai orang buangan. Hinaan satu persatu dilontarkan oleh mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan diam saja melihat gurunya dicaci maki di depannya? Saksikan terus video ini sampai habis, jangan di skip, cukup skip iklannya saja. Setelah Xiaoyan berkata kepada Yao Chen bahwa dirinya hanya fokus kepada tablet klan saja, Yao Wangui, yang masih memiliki senyuman di wajahnya karena suara-suara menyanjung di sekitarnya, membentuk ekspresi dingin di matanya. Dia dengan dingin berkata, orang yang ditinggalkan tidak memiliki hak untuk meninggalkan namanya di tablet klan. Yao Chen, kamu harus berhenti bermimpi. Elder benar mengizinkan dirimu untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan sudah merupakan kebaikan terbesar dari klan kami. Yao Chen, kau harus tahu batasanmu dan tidak menuntut lebih. Apa menurutmu tablet klan adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan oleh orang buangan sepertimu? Orang-orang di samping Yao Wangui dengan gembira memuji dirinya dan menghina Yao Chen. Apa kalian bisa mempertanggungjawabkan kata-kata kalian? Xiaoyan tersenyum saat melihat anggota klan Yao, yang mulutnya penuh dengan kata-kata jahat. Dia dengan lembut meminta jawaban. Kau harus lebih bijak dengan situasinya. Seorang pria kurus berdiri di dekat Yao Wangui melirik Xiaoyan. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat turun dari atas kepalanya. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba jatuh, kepalanya dihancurkan dengan kejam ke tanah. Tanah terbelah saat cairan segar mengalir keluar darinya. Kecepatan yang sangat cepat, hati banyak orang di alun-alun sedikit bergetar. Mereka bahkan tidak berhasil melihat serangan Xiaoyan. Orang itu bahkan belum mengatakan semua yang ingin dia katakan sebelum kepalanya terkubur di lantai. Xiaoyan, kau sangat berani, ini klan Yaoku. Yao Wangui juga dikejutkan oleh perubahan ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan serius saat dia berteriak dengan suara tajam. Matanya juga menjadi sangat merah. Tindakan Xiaoyan itu juga memberinya tamparan di depan banyak orang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun. Bajingan kecil yang sombong, apakah kau berpikir bahwa kau memenuhi syarat untuk menantang klan Yaoku hanya karena ada yang disebut aliansi Sky Mansion di belakangmu? Kau bahkan belum muncul ketika orang tua ini mendominasi benua. Raungan rendah yang marah bergema di atas alun-alun. Penjaga klan Yao, tangkap orang sombong ini. Yao Wangui tiba-tiba menunjuk Xiaoyan dan berteriak dengan keras. Beberapa sosok manusia langsung muncul setelah teriakan Yao Wangui terdengar. Lusinan sosok dalam baju besi logam hitam dan memegang tombak panjang mengelilingi Xiaoyan. Teriakan pelan terdengar dan mereka menyerang bersama. Douki bersiul menuju titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiaoyan. Tetapi sebelum mereka bisa mendekati Xiaoyan, gelombang api yang sangat menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya. Dimanapun gelombang menyebar, selusin penjaga itu terpental mundur. Baju besi hitam di tubuh mereka berubah menjadi abu. Aura yang sangat kuat. Apakah orang ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Hun Miseng? Mata Yao Wangui tiba-tiba menyusut setelah dia mendeteksi gelombang api yang menakutkan ini. Dia segera merasa tidak percaya. Ketika dia bertemu Xiaoyan saat itu, Xiaoyan hanya bintang 2 doseng. Bagaimana mungkin Xiaoyan meningkat begitu cepat dalam beberapa tahun? Orang tua ini akan melihat apa hakmu untuk bertindak kejam di klan Yaoku? Meskipun Yao Wangui merasa terkejut di dalam hatinya, dia juga dianggap sebagai salah satu ahli top dalam klan Yao. Dia sangat marah karena tindakan sombong Xiaoyan. Dia melangkah maju, aura kuat bintang 4 doseng meletus tanpa hambatan. Xiaoyan melirik Yao Wangui yang telah melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Tidak hanya dia tidak tampak serius, dia juga perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju Yao Wangui. Saat dia melangkah maju, aura yang 10 kali lebih menakutkan dari aura Yao Wangui meletus ke segala arah. Yao Wangui, saat itu aku sudah memberitahumu bahwa hidupmu adalah milikku.
Doseng Bintang 5, aura menakutkan yang tiba-tiba menyapu alun-alun dengan cepat menghasilkan ekspresi kaget yang melonjak ke mata banyak ahli. Ada sedikit tambahan rasa takut dan hormat ketika mereka melihat sosok muda itu. Kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai eksistensi puncak bahkan di klan kuno seperti klan Yao. Xiaoyan dari Sky Mansion benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ekspresi Yao Wangui menjadi sangat jelek saat aura Xiaoyan meledak. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak hanya mengejarnya dalam tahun-tahun yang singkat ini, dia bahkan telah melemparkannya jauh ke belakang. Xiaoyan langsung melesat ke depan menuju Yao Wangui, tangannya mengepal aura api lotus merah muda terkumpul di tangannya. Bintang 5 Doseng bukanlah tandingannya. Ekspresi Yao Wangui sangat suram, aura yang mengelilingi tubuhnya tampak seperti gunung yang menekannya, menyebabkan dia merasakan tekanan yang besar. Dia tidak meragukan bahwa jika dia bertarung dengan Xiaoyan, dia akan dikalahkan dalam 10 pertukaran pukulan. Xiaoyan tanpa basa-basi memukuli Yao Wangui tanpa ampun, karena perbedaan kultivasi yang sangat jauh, Yao Wangui tidak satupun bisa membalas pukulan Xiaoyan, dia hanya bisa bertahan dan menjadi samsak tinju Xiaoyan. Di saat Xiaoyan sedang memukuli Yao Wangui, letusan aura milik Doseng Bintang 5 Xiaoyan menggerakkan banyak ahli klan Yao di gunung besar ini. Xiaoyan hentikan kekerasan ini, banyak sesepuh dari klan Yao segera bergerak menghentikan Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum melihat banyak tombak menuju ke arahnya, seakan-akan dia tidak peduli dengan serangan itu. Sebelum serangan mereka mengenai Xiaoyan, cahaya merah muda tiba-tiba keluar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi bayi api yang melayang di angkasa. Bayi api itu melebarkan mulutnya, api merah muda yang menakutkan menyebar. Kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya menyebabkan sesepuh itu mundur dengan wajah terkejut. Tidak ada individu yang tidak berpengalaman di antara sesepuh ini. Banyak seruan dengan cepat terdengar. Itu adalah Purifying Demonic Lotus. Bagaimana mungkin? Sementara sesepuh di langit diblokir oleh Yi kecil, Yao Wangui menyerang Xiaoyan. Dasar bajingan, kau pikir aku takut padamu sialan? Teriakannya mengandung niat menghabisi yang kuat. Yao Wangui menjadi sangat marah saat melihat Xiaoyan terus bertindak sombong. Doki bersiul dari tubuhnya, tangannya yang agak kuno dan kekuningan disertai oleh angin aneh saat itu dengan cepat terbentuk. Xiaoyan hanya tersenyum melihat Yao Wangui menyerangnya dengan cara main belakang. Sosok hitam muncul di depan Xiaoyan dengan ekspresi datar. Dia adalah Raja Utara. Raja Naga Utara mengangkat tangannya dan mengeluarkan energi yang sangat besar dan memblokir serangan Yao Wangui. Angin kencang di telapak tangan Yao Wangui dengan cepat terkikis saat bersentuhan dengan serangan Raja Utara. Rasa sakit yang menusuk jantung mengalir dari telapak tangannya, tubuhnya terpental mundur, seteguk cairan merah segar juga keluar dengan menyedihkan dari mulut Yao Wangui. Para sesepuh klan Yao hanya bisa terdiam, mereka tidak berani maju sama sekali. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan juga memiliki sosok hitam yang sangat kuat di sampingnya. Mereka sepenuhnya sadar bahwa kekuatan Xiaoyan bukanlah tandingan mereka. Setelah Yao Wangui terkena serangan dari Raja Naga Utara, dia tidak berdaya dan tergeletak di tanah. Perlahan-lahan Xiaoyan dan Raja Utara berjalan menuju ke arah Yao Wangui. Ekspresinya sangat serius. Xiaoyan langsung menyeret Yao Wangui ke hadapan Yao Chen. Jika kau menghormati orang lain akan menghormatimu. Jika kau mempermalukan orang lain akan mempermalukanmu. Xiaoyan tertawa pelan, ekspresinya tidak berubah hanya karena banyak sesepuh klan Yao yang masih di sekitarnya. Matanya hanya tertuju pada Yao Wangui, senyuman sedingin es yang terbentuk di sudut mulutnya menjadi lebih padat. Yao Wangui ada kata-kata tertentu yang terkadang tidak bisa diucapkan sembarangan. Xiaoyan juga menyuruh para sesepuh klan Yao untuk mendekat. Dia dengan tegas berkata, kalian semua harus bersujud dan meminta maaf kepada guruku. Yao Wangui menyipitkan matanya, statusnya jauh lebih tinggi dari status Yao Chen. Bagaimana mungkin dia meminta maaf di depan banyak orang? Xiaoyan, Penatua Wangui mungkin membuat kesalahan dalam masalah ini, tapi kamu telah melukai begitu banyak orang. Kau mungkin telah melampiaskan amarahmu. Mengapa tidak kita lupakan saja masalah ini? Para tetua dari klan Yao mengerutkan kening. Dia sangat menyadari karakter Yao Wangui. Memintanya untuk meminta maaf adalah hal yang sangat sulit baginya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, jika kalian tidak mau, tidak ada pilihan bagiku untuk bertindak kasar. Seseorang hanya bisa menggunakan metode paling brutal saat menghadapi individu yang begitu busuk dan bebal. Di saat Xiaoyan hendak menghajar Yao Wangui dan para sesepuh klan Yao, tiba-tiba saja semua orang terkejut melihat sekelompok besar awan api meletus dari atas langit, diiringi dengan suara lansia yang dalam, saudara Xiaoyan, tolong beri ampunanmu. Itu adalah Penatua Wan Huo.
Gelombang seru segera bergema di sekitar alun-alun ketika semua orang melihat lelaki tua berjubah hitam itu. Tidak disangka bahkan orang sepertinya akan turun tangan. Doseng bintang 6, Xiaoyan mengerutkan kening saat lelaki tua berambut merah itu muncul. Dia melirik Yao Wangui di depan, yang wajahnya menampakkan kegembiraan yang liar karena kemunculan lelaki tua tersebut. Dia juga kembali mengatakan kata-kata kotor bahwa Xiaoyan dan gurunya tidak akan bisa selamat. Setelah kemunculan lelaki tua tersebut, Yi kecil turun dari langit dan bergegas ke punggung Xiaoyan. Yi kecil juga melancarkan aura panas yang menakutkan, begitu juga dengan Raja Utara. Dia dengan sigap berada di samping Xiaoyan. Hal ini juga membuat sudut mata Penatua Wan Huo berkedut setelah melihat barisan di samping Xiaoyan, terutama saat matanya mengamati tubuh hitam yang dingin dan acuh tak acuh di samping Xiaoyan. Ketakutan muncul di matanya, dia sepenuhnya menyadari bahwa dirinya tidak dapat menang jika bertarung. Xiaoyan, hari ini adalah hari penting bagi klan Yaoku. Jika Yao Wangui telah menyinggungmu dengan cara apapun, bisakah kamu melepaskannya karena klan Yao kita? Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Penatua Wan Huo. Bukan tidak menyerang Xiaoyan melainkan malah berkata dengan lembut kepadanya, mereka tidak menyangka seorang ahli dari bintang ke-6 kelas Doseng tidak dapat menaklukkan Xiaoyan. Xiaoyan juga terkejut bahwa orang tua di depannya jelas memiliki posisi yang cukup tinggi dalam klan Yao, benar-benar mengucapkan kata-kata sopan terhadapnya. Ekspresinya yang suram dengan cepat menjadi sedikit lebih hangat. Xiaoyan, kau tidak datang ke klan Yao hanya untuk mencari masalah dengan Yao Wangui kan? Penatua Wan Huo sekali lagi mengajukan pertanyaan setelah melihat ekspresi Xiaoyan semakin hangat. Guru? Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya beralih ke Yao Chen, jelas dia hanya ingin mendengarkan pendapat gurunya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka saat melihat tatapan Xiaoyan, akhirnya mata mereka berhenti pada Yao Chen yang belum berbicara sejak awal. Karena Penatua Wan Huo secara pribadi melangkah maju, akan benar-benar berlebihan jika kita terus bersikeras. Yao Chen cukup tenang di depan banyak tatapan, dia tersenyum tipis saat menjawab, dia sadar bahwa secara alami tidak mungkin untuk benar-benar membunuh Yao Wangui sekarang, bagaimanapun klan Yao pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Elder Wan Huo menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Yao Chen, matanya sedikit rumit saat dia melirik Yao Chen. Dia tidak pernah menyangka orang yang ditinggalkan klan ini akan benar-benar berakhir dengan prestasi seperti itu. Dia tidak hanya melangkah ke Doseng, dia bahkan telah mengajar seorang murid yang telah melampaui dirinya. Xiaoyan mengangguk setelah Yao Chen membuka mulutnya, matanya memandang dengan acuh tak acuh pada Yao Wangui di tangan Raja Utara, setelah itu menyuruh Raja Utara untuk melemparkannya ke arah tetua Wang Huo. Xiaoyan menoleh menatap Penatua Wan Huo, dan berbicara dengan suara yang dalam, Penatua Wan Huo, guruku mewakili seluruh aliansi Sky Mansion dalam perjalanan kami ke klan Yao. Guruku adalah kepala aliansi, statusnya tidak seperti yang lain. Oleh karena itu aku berharap para sesepuh yang merasa statusnya sedikit lebih tinggi dapat mengendalikan sikapnya. Aliansi Sky Mansionku mungkin hanya dibentuk untuk waktu yang singkat, tetapi kami tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengkritik kami secara acak. Xiaoyan tidak merasakan sedikit pun ketakutan dan rasa hormat di depan tetua klan Yao ini. Dalam hal kekuatan, pihak lain mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Utara. Selain itu, jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, Xiaoyan yakin dia bisa mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu Xiaoyan tidak terlalu sopan saat mengucapkan kata-kata ini. Semuanya diukur dari segi kekuatan. Penatua Wan Huo jelas menyadari kekuatan kedua belah pihak. Oleh karena itu dia tidak tersinggung dengan kata-kata Xiaoyan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, aliansi Sky Mansion tidak kalah dengan klan Yao mereka. Penatua Wangui sudah bertindak tidak sopan, aku akan menegurnya setelah ini. Setiap orang yang datang hari ini adalah tamu, terlepas dari faksi mana kalian berdua berasal. Klan Yao kami akan memperlakukanmu sesuai dengan cara tamu seharusnya diperlakukan. Penatua Wan Huo jelas jauh lebih baik daripada Yao Wangui dalam hal kemurahan hati. Kata-katanya yang sopan membuat banyak orang mengangguk. Cara bicaranya seperti itu jelas cocok dengan reputasi klan besar. Yao Wangui mengungkapkan ekspresi merah padam, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Jika Penatua Wan Huo tidak datang sebelumnya, dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum jika dia bisa mempertahankan hidupnya. Setelah itu tetua Wan Huo memerintahkan para penjaga dengan suara tegas, karena tidak menghormati tamu, kalian semua diasingkan dari Gunung Obat selama 10 tahun, pengawal bawa mereka pergi dari sini. Beberapa sosok bergegas setelah kata-kata tetua Wang Huo terdengar,
Setelah itu para penjaga klan Yao dengan brutal menangkap individu-individu yang tampak pucat itu dan menyeretnya keluar seperti anjing mati. Ketua Aliansi Yao, teman muda Xiaoyan, bolehkah aku tahu jika kalian berdua puas dengan hukuman ini? Elder Wan Huo memandang antara Xiaoyan dan Yao Chen saat dia tertawa dengan suara lemah. Xiaoyan mengagumi ketidakberpihakan Elder Wan Huo. Xiaoyan juga mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dengan sopan ke Elder Wan Huo dan berterima kasih. Ini sudah sangat larut, jika semua orang berencana untuk mengamati upacara pengobatan, tolong ikuti saya ke puncak gunung, ketua klan juga sudah menunggu di sana. Penatua Wan Huo membelai janggutnya, nada suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Yao Chen juga menangkupkan tinjunya dan berterima kasih atas kemurahan tetua Wan Huo. Penatua Wan Huo tersenyum, setelah itu dia berhenti berbicara, tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Setelah itu dia terbang menuju gunung, banyak sesepuh dari klan Yao mengikuti dari belakang. Xiaoyan meringkukkan bibirnya setelah melihat punggung sesepuh klan Yao terbang. Apakah klan Yao berencana untuk mendapatkan kembali beberapa wajah melalui perbaikan obat? Itu tidak tampak sederhana. Guru, ayo pergi, mari kita lihat apa yang disebut guru alkemis top dari benua Doki. Xiaoyan tertawa, dia menoleh untuk melihat Yao Chen yang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu mereka berdua naik ke udara pada saat yang sama dan mengikuti sesepuh klan Yao dari jauh saat mereka semua dengan cepat bergegas ke gunung. Puncak gunung obat tertutup awan, aroma obat yang aneh menyebar, menyebabkan hati seseorang merasa nyaman, seolah-olah berada di tempat ilahi. Ada stadion yang sangat besar yang melayang di udara, ada 4 kuali besar obat di 4 sudut alun-alun. Aroma pil perlahan naik dari mereka saat asap membumbung ke langit. Ada banyak sosok manusia yang berdiri di atas panggung terapung ini, banyak percakapan yang hidup dipancarkan dari mereka. Sosok itu adalah Yao dan dia adalah ketua klan Yao Douseng bintang 7.